Selanjutnya kita akan menginstal Linux Debian pada VirtualBox-nya. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum menginstal itu adalah pertama adalah mengatur berbagi pakai RAM antara host dan guest. Host di sini adalah komputer utamanya, guest ini adalah virtual hard disk-nya. Kita buka VirtualBox-nya, jadi kita klik sistem. Nah, mainboard di sini maksudnya adalah besarnya RAM. Kita dikasih pengaturan maksimal itu sampai dengan 2 GB. Jadi sampai batas hijau ini. Nah, saya pilih sekitar 1,5 ya, 1,5 GB. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur berbagi pakai prosesor antara host dan guest. Ini ada pada prosesor. Nah, kita di sini dikasih peluang itu adalah sampai kemudian dua prosesor ya. Karena komputer yang saya miliki ini quad core. Jadi 4 prosesor. Kita bisa lihat melalui device manager di sini. Ya, melalui device manager prosesornya ada 4 kali, jadi nanti 2 dipakai oleh host, kemudian 2 dipakai oleh guest-nya. Nah, memorinya ini adalah sebesar 4 GB. Jadi saya tadi mengaturnya adalah 1,5. Ya, prosesornya pakai 2 saja. Lalu kemudian dari pengaturan RAM, kemudian prosesor, ini pengaturan storage. Di sini adalah mengkaitkan, fungsinya adalah untuk mengkaitkan installer Linux Debian pada VHD. Storage, kemudian di sini kita klik empty, lalu kemudian kaitkan tadi VHD-nya ini ke installer Linux. Nah, installer Linux tadi sudah kita simpan di folder download, kita klik open. Nah, sudah muncul di sini. Lalu kemudian network. Nah, untuk sementara pada network kita tidak melakukan perubahan. Jadi adapter 1 atau NIC-nya kita attach dengan NAT. NAT itu Network Address Translation. Artinya kalau komputer induk atau komputer hostnya terkoneksi internet, maka di sini juga terkoneksi internet. Nah, settingan cukup. Ya, yang ke D tadi mengatur jaringan. Nah, kita klik OK, lalu kemudian kita mulai dengan mengklik Start. Kita klik Start saja di sini. Oke, setelah komputer berhasil booting, maka tampilannya adalah seperti ini, memilih untuk menginstal dengan metode apa, dengan metode GUI atau kemudian metode teks. Kita pilih saja yang tampilan desktop sesuai dengan yang tadi. Nah, setelah itu masuk pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia saja dengan mengklik tombol huruf I. Nanti dia akan langsung menuju negara yang hurufnya E. Ya, kita pilih Indonesia dengan panah ke bawah bisa. Lalu kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, setelah itu akan tampil dengan bahasa Indonesia. Ya, kita pilih saja langsung next. Nah,
Selanjutnya adalah pilihan untuk layout keyboard. Kita pilih defaultnya saja, yaitu layoutnya Amerika. Setelah itu lanjut. Kemudian memilih, mengisi host ya. Host di sini adalah nama mesin kita atau komputer kita yang akan dibaca dalam jaringan. Saya memilih dengan nama Debian GUI, tambahkan. Lalu kemudian klik lanjut saja. Untuk membantu kita mengingat apa-apa yang kemudian kita lakukan, misalnya memberikan nama host, kemudian password, tidak ada salahnya kemudian kita tulis ya. Kita tulis di sarik kertas. Nah, di sini saya buka notepad kemudian menulis namanya itu dalam rangka memudahkan saja. Ya. Nah, selanjutnya adalah memberikan nama domain. Nama domain yang kita berikan sama tadi dengan nama hostnya, kita tinggal menambahkan nama domain di belakangnya. Ya. Di sini saya memilih domain.edu ya, debiangui.edu. Lalu kemudian kita klik lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah memasukkan password root. Ya, saya tulis kembali di catatan sebagai pengingat. Tadi nama domain belum ditulis. Lalu kemudian berikutnya password rootnya. Oke. Isikan tadi passwordnya, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini adalah untuk memberikan nama lengkap dari pengguna selain root yang akan kita gunakan untuk login pertama kali, ya. Nah, di sini saya kasih nama Debian, lalu kemudian lanjut. Nah, ini nanti akan menjadi nama untuk login ya, nama login huruf kecil semua. Nah, sekali lagi untuk mengingat kita tulis kembali nama user selain root tadi. Belajar ya. Nah, setelah itu klik lanjut lagi. Lalu kemudian kita diminta untuk memasukkan password dari user biasa. Ya. Seperti biasa ada dua kali penulisan password ya. Jadi kalau untuk meyakinkan benar apa tidak password yang kita tulis, kita bisa klik untuk tampilkan kata sandi itu. Setelah itu lanjut kembali. Ya, selanjutnya adalah pemilihan untuk mengatur wilayah waktu. Ada Indonesia Barat, ya kita pilih Indonesia Barat saja karena memang itu wilayah kita. Nah, di sini adalah mempartisi harddisk. Kita pilih yang pertama saja ya, untuk memudahkan kita. Nah, ini harddisk yang dipilih untuk dipartisi ya, cuma ada satu, yaitu sudah terblok atau diklik, kemudian lanjutkan. Nah, di sini nanti partisinya kita pilih yang pertama saja juga. Jadi
semua dalam satu partisi. Klik lanjutkan. Nah, itu pilihannya bisa kita lihat. Bukan, tapi apa yang dia hasilkan adalah ada dua partisi, yaitu partisi root dengan garis lambangnya garis miring, lalu kemudian di bawahnya adalah partisi swap. Swap ini merupakan virtual hard disk ya. Jadi nama virtual hard disk di Linux itu namanya adalah swap ya. Kita lihat besarnya yang dipilihkan oleh proses instalasi ini adalah 1 GB. Lalu di bawahnya kita lihat ada pilihan untuk melanjutkan ya. Sekali lagi ditanya apakah kita yakin, ya kita jawab ya. Kemudian lanjutkan. Nah, lalu kemudian proses instalasi berlanjut. Nah, proses memasang sistem dasar ini cukup lama, maka saya potong saja untuk mempercepat ke proses berikutnya, tetapi tidak merubah esensi dari proses instalasi ini. Oke, selanjutnya adalah tahapan untuk membaca CD atau DVD jika kita menginstal dari CD atau DVD. Nah, karena kita tidak menginstal dari CD atau DVD, tapi menggunakan net install, maka jawabannya kita pilih tidak saja. Ya, setelah itu, kemudian kita klik tidak, lalu lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tampilan untuk mengatur server cermin. Ya, server cermin itu adalah server yang serupa dengan server yang ada di pusat. Nah, dalam hal ini servernya Debian ada di Amerika, sementara server yang cermin kita pilih yang ada di Indonesia. Ini adalah dalam rangka agar proses instalasi kita kalau mendownload file-file atau paket-paket yang dibutuhkan itu lebih dekat. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa pilihan server cermin. Nah, karena kita menginstal di Surabaya, maka kita pilih server cermin yang ada di Surabaya. Ya, kita kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini meminta untuk masukkan server proxy ya. Diisi, tidak perlu diisi karena juga kita tidak tahu. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, lalu kemudian proses berjalan kembali untuk melakukan instalasi yang berikutnya. Oke, tadi saya kelupaan untuk menulis password untuk username belajar. Ya, ini saya tulis dulu sebelum kita melihat prosesnya berlanjut. Selanjutnya adalah tampilan untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Ya, kita pilih saja tidak, lalu kemudian klik lanjut. Nah, di sini adalah pemilihan perangkat lunak Debian yang akan diinstal. Kalau kita lihat di sini meliputi dari
pemilihan desktop Debian, ya. Nah, di mana desktop Debian itu ada bermacam-macam, ada GNOME, kemudian ada KDE, nah, dan lain-lain di bawahnya itu. Lalu kemudian pemilihan server apa yang mau diaktifkan, ya. Apakah web servernya, kemudian yang sudah tercentang itu adalah printer server. Lalu kemudian perkakas, perkakas standar, ya. Nah, kita pilih yang GNOME, lalu kemudian kita lanjutkan. Proses untuk memilih dan memasang perangkat lunak ini prosesnya cukup lama, ya, jadi kira-kira 30 menit, ya. Bahkan di dalam proses itu terjadi beberapa kali layarnya mati. Tapi proses tetap berlanjut, itu proses screen saver, jadi layarnya menjadi hitam. Itu tidak apa-apa kalau terjadi seperti itu, kita cukup menggoyangkan mouse-nya saja agar tampilannya muncul kembali. Nah, agar kemudian tidak terlalu lama di video pembelajaran ini, maka saya potong saja proses yang lama tersebut agar kita bisa langsung sampai pada tahapan untuk memasang grup. Ya, kita sudah masuk pada tampilan untuk menginstal grup. Grup ini adalah bootloader, ya. Jadi sebuah software yang muncul pertama kali ketika komputer berhasil di-booting, yaitu fungsinya untuk memunculkan sistem operasi apa yang akan kita pilih. Jadi seandainya kita punya sebelumnya sudah menginstal Windows, maka kita install Linux, nanti pada pilihan setelah booting pertama itu muncul grup, ya. Nah, grup ini nanti memberikan kita pilihan apakah kita mau menjalankan Linux atau kemudian menjalankan Windows. Nah, seperti apa tampilannya grup, walaupun kita di komputer ini hanya memiliki satu sistem operasi yaitu Linux, tidak apa-apa, kita pilih ya saja, ya, agar kita tahu nanti tampilan pertama kali itu seperti apa. Nah, kita klik ya, lalu klik lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini adalah memilih di mana kita akan memasang grup. Nah, tentu saja kita pilih di hard disk, ya, kemudian klik lanjutkan. Nah, proses ini merupakan proses terakhir sebelum kemudian perintah untuk mengeluarkan CD installer, ya. Kalau kita menggunakan CD atau kalau kita menggunakan flash disk, ya. Jadi setelah proses berhenti, artinya proses selesai, kita diminta untuk mengeluarkan media installernya, apakah itu berupa CD DVD atau flash disk installer, ya. Nah, karena kita tidak menggunakan dua itu, ya, tidak perlu kita keluarkan, kita cukup mengklik lanjutkan.
Kita tunggu sebentar lagi. Nah, dia kemudian merestart ya. Untuk yang pertama kali. Inilah tampilan grup ya. Yang pertama Linux, yang kemudian biasanya bawahnya adalah Windows. Nah, kalau kita tidak melakukan pemilihan, maka dia akan langsung booting lanjutnya ke pilihan yang pertama tadi. Nah, ini adalah tampilan dari desktop Genome ya. Nah, itu yang saya tunjuk ini adalah ikon dari jaringan, menunjukkan kalau dia putih seperti itu berarti dia terkoneksi dengan internet. Kita login, masukkan dengan password user biasa tadi yang sudah kita catat, belajar 1, 2, 3. Nah, ini tampilan di dalam setelah berhasil login ya. Itu menu untuk melihat ikon ya, yang ikon shortcutnya yang sudah muncul di pinggir kanan, atau kemudian kita bisa memanggil aplikasi dengan mengetikkan aplikasi apa yang akan kita panggil ya. Nah, cukup demikian dulu. Jadi proses instalasi kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya untuk proses menginstal server kita lakukan setelah video ini. Ya, kita klik tombol itu untuk mematikan ya. Di situ ada beberapa pilihan untuk restart, cancel, atau kita matikan. Nah, ini kita matikan dahulu. Nah, dia tampil lagi ke virtual box-nya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi VHD Debian yang tadi besarnya sekitar 22 KB sekarang sudah menjadi sekitar 5 giga ya. 5 giga. Ya. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.